pasca pertempuran antara Israel dengan pasukan Hamas Palestina di wilayah Timur Tengah. Media sosial seakan tidak pernah memisahkan peranan Indonesia terhadap penjajahan Israel dengan Palestina. Bahkan kekuatan militer Israel seringkali dibanding-bandingkan dengan kekuatan militer Indonesia yang berada pada posisi urutan ke-16 berdasarkan data referensi Global Firepower yang menjadi referensi kekuatan militer dunia. Sementara itu, demi untuk semakin memperkuat angkatan bersenjata TNI dari ketiga matra, berbagai industri alutsista tempur atau pertahanan negara karya anak bangsa kini telah bersaing untuk membangun industri alutsista dan sistem pertahanan Indonesia. Selain itu, berbagai jenis alutsista tempur militer yang dibuat oleh karya anak bangsa kini telah mampu bersaing di dunia internasional dan bahkan telah memiliki banyak pesanan dari berbagai negara militer dunia. Namun kali ini kita akan fokus membahas alutsista tempur baru Tank-Bot dan kemampuan tempur dari kendaraan tempur laut milik Indonesia yang juga dikategorikan sebagai alutsista tempur militer multifungsi atau dapat beroperasi di berbagai wilayah perairan dangkal Indonesia. Tank-Bot Antasena buatan Industri Pertahanan Dalam Negeri atau INHAN ini kini telah sukses menjalani serangkaian uji coba senjata dan jelajah laut sebagai salah satu persyaratan uji kelayakan sebelum digunakan oleh pasukan marinir TNI Angkatan Laut Indonesia di setiap wilayah tugas mereka. Adapun uji coba peralatan tempur karya anak bangsa tersebut diawali dengan sea trial dari dermaga Banyuwangi ke perairan Paiton, Jawa Timur. Selain itu, Tank-Bot kemudian melaksanakan firing test menggunakan senjata utama Cannon 30 mm di lapangan tembak TNI Angkatan Laut Paiton, Indonesia. Uji coba tersebut disaksikan langsung oleh Dirjen Pothan Kemenhan, yaitu Majen TNI Dadang Hendra Yuda, Direktur Kindan Ditjen Pothan, Laksmana TNI Sriyanto, Direktur Utama PT Pindad, Abramos, Direktur Teknologi dan Pengembangan PT Pindad Persero, Ade Bagja, serta didampingi Direktur Konsorsium lainnya. Setelah kegiatan penembakan Tank-Bot oleh marinir TNI Angkatan Laut, kemudian melanjutkan kegiatan sea trial dengan kembali ke dermaga Banyuwangi pada Sabtu 22 Mei 2021 kemarin, dengan total jarak tempuh yang dilalui dalam latihan tempur pertama atau uji kelayakan ini yaitu mencapai 170 nautical mil. Sementara itu, untuk kapasitas penggunaan atau awak Tank-Bot ini dapat mengangkut 60 personel dan 5 kru. Tank-Bot ini juga memiliki kecepatan maksimum 40 knot serta daya jelajah hingga 600 nautical mil, dilengkapi senjata utama RCWS Cannon kaliber 30 mm dan senapan mesin 12,7 mm untuk mengawal wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mempertahankan wilayah perairan NKRI dari serangan musuh yang tak terduga. Dengan melalui kaki tangan atau karya anak bangsa ini, tentunya Tank-Bot Antasena diharapkan dapat mendukung TNI dalam melakukan operasi rawa, laut, sungai, dan pantai atau ralas suntai, serta tugas penjagaan laut dan pantai Sea and Coast Guard, ujar Dirjen Pothan Kemenhan Majen TNI Dadang Hendra Yuda pada Senin 24 Mei 2021. Sebagaimana lansiran sumber media informasi terkait. Sementara itu, demi untuk semakin memperkuat alutsista sistem pertahanan Indonesia sebagai kebutuhan militer TNI Angkatan Laut Indonesia, Tank-Bot sendiri adalah merupakan program Kementerian Pertahanan Republik Indonesia yang dilaksanakan oleh konsorsium di mana PT Pindad Persero menjadi land integrator, bekerja sama dengan PT London Industry Invest, PT Lin Industri Persero, dan PT Harif. Di sisi lain, berdasarkan lansiran sumber media informasi terkait,
demi untuk menjadi negara yang terus berdaulat dan disegani kekuatan militernya dan termasuk dari kekuatan militer Israel yang dikabarkan telah mulai mendekati wilayah perairan Indonesia dengan berbagai macam cara. Misalkan saja, baru-baru ini pesawat intai maritim Israel dikabarkan telah lalu lalang di wilayah perairan Malaysia dan Indonesia yang tentunya memiliki sistem yang cukup canggih untuk mendeteksi kekuatan alutsista militer tempur musuh termasuk Malaysia dan Indonesia. Seiring semakin meningkatnya sistem kebutuhan alutsista tempur militer dari satuan TNI dari ketiga matra demi menjaga dan mengawal wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta bersaing dari berbagai negara terkait kemampuan serangan dari alutsista tempur yang dimiliki oleh pasukan terbaik Indonesia sebagai antisipasi serangan yang tidak terduga, yaitu dari musuh-musuh yang ingin menyelinap ke wilayah perairan atau kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu, di sisi lain, salah satu sumber media terpercaya menggambarkan jika alutsista tempur Israel mulai mendekati wilayah perairan Indonesia. Bahkan kapal perang Israel akan berada sangat dekat di Indonesia. Melalui kutipan sumber media informasi terkait, telah melansir jika galangan kapal Israel yaitu Israel Shipyard Ltd dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan pemerintah Filipina, yaitu untuk menjual kapal patroli cepat buatannya tersebut. Dalam laporan yang dikutip Viva Militer dari Asia Pacific Defense Journal, Filipina diyakini jadi negara pemenang tender penjualan kapal perang patroli kelas Saldak yang dibuka oleh pasukan negara Zionis tersebut. Perusahaan galangan kapal Israel merilis pernyataan resmi yang menyebut bahwa pihaknya dan Filipina sudah menandatangani surat perjanjian kesepakatan. Dalam poin perjanjian, Filipina juga mendapat keuntungan berupa transfer teknologi, pelatihan konstruksi, dan pemeliharaan kapal perang buatan Israel tersebut. Sebelumnya, pada Februari 2021, pemerintah Filipina juga merilis nota pengumuman pengiriman 9 unit kapal patroli cepat Seldak MK, walau data lain juga menunjukkan bahwa Filipina menggelontorkan dana sebesar 127,9 juta US dollar Amerika Serikat atau setara dengan Rp 1,8 triliun. Sementara itu, selain membeli 9 unit kapal perang, Filipina juga bakal membeli sejumlah sistem senjata dan rudal buatan Israel yang kemungkinan besar adalah sistem pertahanan Iron Dome buatan Israel saat perang menghadapi pasukan Hamas di Palestina. Selain itu, untuk mendatangkan senjata, Filipina juga menggandeng perusahaan Israel yaitu Rafale Advanced System. Khusus untuk kapal patroli cepat Sildak, saat ini Israel memiliki hanya 5 buah unit. Akan tetapi perusahaan galangan kapal Israel masih menerima pesanan pembuatan untuk dijual ke negara pemenang tender. Menurut sumber data informasi militer, adapun pemerintah Filipina mendatangkan kapal patroli cepat kelas Sildak dari Israel dikabarkan adalah untuk mengganti kapal perang cepat kelas Thomas Batilo yang baru saja memasuki masa purna tugas. Dengan cukup lama, kapal-kapal Israel itu akhirnya dikabarkan telah dikirim ke Filipina setelah sempat ditunda saat setahun karena pandemi COVID-19. Di sisi lain, adapun spesifikasi kapal patroli cepat kelas Sildak MK5 buatan Jones Israel tersebut adalah memiliki panjang 32,7 meter, lebar 6,2 meter, dan bobot perpindahan sekitar 95 ton. Kapal yang pertama kali dikembangkan Israel pada tahun 1989 ini mampu melaju dengan kecepatan maksimal di atas 40 knot atau 74,08 km per jam. Itulah jawaban mengapa akan ada kapal perang Israel yang akan berada sangat dekat dengan wilayah Indonesia, sebab wilayah teritorial Filipina bagian selatan berbatasan langsung dengan perairan Indonesia.
Namun, sementara di sisi lain, memang tidak bisa dipungkiri jika Israel dengan Indonesia saat ini telah bersaing di bidang teknologi dan sistem pertahanan. Sebab Filipina telah melakukan kerjasama sistem pertahanan atau alutsista tempur dengan Israel terkait pembelian kapal perang dan hingga rudal ataupun sistem pertahanan militer lainnya. Sementara itu, Indonesia sendiri memiliki hubungan diplomatik dengan Filipina dan hubungan kerjasama sistem pertahanan dari galangan PT Pindad yang merupakan salah satu industri pertahanan Indonesia untuk tank tempur. Tidak hanya itu, Indonesia juga memiliki hubungan kerjasama dengan Filipina dalam sistem pertahanan Angkatan Laut atau yang melakukan kerjasama langsung dengan PT PAL Indonesia.